Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Aprilia dari kelas 12 KKL 3. Di video kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema mengampuni dan memaafkan. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin tuntun setiap kami Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan dapat kami pahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, di Efesus 4 ayat 31-32 berkata begini: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pengampunan itu adalah suatu hal yang paling penting dalam hidup kita ya teman-teman. Sebagai orang Kristen, orang-orang berdosa diselamatkan oleh karena pengampunan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Namun, dalam realita kehidupan sehari-hari orang Kristen banyak yang mengalami kepahitan dan belum dapat mengampuni sesamanya, khususnya di keluarganya. Namun manusia itu sulit mengampuni orang yang telah menyakiti, bahkan membuat mereka terluka. Apabila jika yang menyakitinya adalah keluarganya, orang-orang terdekatnya mungkin. Oleh sebab itu banyak muncul masalah perceraian, bunuh diri, dan orang-orang keluar dari rumah mereka masing-masing. Karena itu, siapapun kita yang masih menyimpan rasa sakit hati dan kepahitan dalam keluarga, dalam gereja, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dan lain-lain, buang dan singkirkan semua kepahitan dan sakit hati itu. Karena apapun alasannya, mungkin ada yang berkata, saya mengalami sakit hati dari orang tersebut dan kepahitan karena saya difitnah, saya diperlakukan tidak adil. Dan sekali lagi, apapun alasanmu itu, lepaskan pengampunan supaya kita bebas dari sakit hati, kepahitan, sehingga hidup kita bisa diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Di Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sulit gak sih teman-teman buat kita mengampuni orang yang udah bersalah sama kita? Tentu saja sulit ya. Namun wajib kita lakukan ya teman-teman. Mengampuni tidak berarti kita harus melupakan kesalahan orang lain itu terhadap kita. Tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit hati dan kemarahan menguasai hati kita. Dalam Alkitab kita diajarkan untuk mengampuni karena Allah sendiri telah mengampuni kita. Jika kita ingin hidup damai dan hati yang diberkati Tuhan, kita harus bisa menjaga hati kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara mengampuni, memaafkan, dan melupakan. Harus bisa membuang semua kepahitan dalam hidup kita. Kita juga harus belajar mengampuni orang. Jangan sampai hati kita pahit, karena hati itu menentukan hidup kita ya teman-teman. Lalu di Kolose 3 ayat 25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi siapapun yang menyakiti kamu, yang melukai hati kamu, siapapun yang berbuat salah sama kamu, siapapun itu yang mungkin memfitnah kamu, membuat diperlakukan tidak adil, harus ingat Tuhan tuh gak pandang orang. Mau kamu kaya, mau kamu hebat, mau kamu pintar,
dan segala macem lah. Tuhan tuh nggak pernah pandang orang, teman-teman. Semua yang berbuat kesalahan akan berurusan sama Tuhan itu sendiri. Pembalasan bukan bagian kita, teman-teman, tapi bagian kita adalah jaga hati kita sendiri. Kalau kita mau hidup kita baik, ayo sama-sama kita jaga hati kita. Mungkin terdengar sangat susah untuk kita lakukan ya teman-teman, tapi kita terus berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang bisa mengampuni, memaafkan. Maka dari itu hidup kita bisa diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa masih sakit hati sama siapapun itu, ayo belajar untuk mengampuni teman-teman. Baik teman-teman, inilah renungan saya mengenai mengampuni dan memaafkan. Semoga renungan saya dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang kita doa untuk menutup, teman-teman. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Semoga Tuhan berikan kami hati yang bisa mengampuni, memaafkan, dan melupakan Tuhan. Kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you.